Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Di Komentar Kitty Kirana hari ini, kita akan bahas hal-hal yang disembunyikan di balik meja rapat, tanda tangan, dan laporan keuangan yang katanya transparan. Karena ternyata selama rakyat sibuk bertahan hidup, ada pejabat daerah yang hidup mewah dari bunga uang rakyat. By the way, subscribe dan like kalau kamu sepakat uang rakyat bukan mainan pejabat, dan share video ini biar makin banyak yang sadar siapa sebenarnya yang mengambil dan mencuri uang rakyat. Ada jenis korupsi yang lebih licin dari amplop suap, namanya rekening diam. Di situ uang rakyat sengaja ditidurkan, diendapkan, tapi bunganya diambil dan masuk ke kantong oknum pejabat daerah. Mereka tidak merampok dengan senjata, mereka mencuri dengan jabatan. Dan yang paling berbahaya, mereka melakukannya secara legal. Menurut BPK dan KPK, banyak pejabat bendahara daerah yang terlibat bagi hasil tak resmi dari dana APBD yang mengendap di bank. Modusnya klasik, uang rakyat diparkir, diendapkan di bank, bunganya jalan, diambil untuk oknum pejabat, lalu ada gratifikasi lagi, hadiah, perjalanan dinas, hingga fasilitas promosi pribadi. Semua mengalir tenang di balik tanda tangan pejabat bendahara daerah. Mereka hidup nyaman di atas rekening yang sengaja dibuat tidak bergerak, rekening milik rakyat. Tapi bunganya untuk pejabat. Isu ini terbongkar karena Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, justru menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jawa Barat senilai 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito atau giro dengan bunga tinggi. Ada kemungkinan uang 4 triliun itu warisan dari gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, yang disimpan pejabat keuangan, sehingga KDM tidak yakin ada dana APBD yang memang mengendap segitu. Dan ternyata modus pejabat keuangan daerah memainkan uang rakyat sebenarnya isu lama yang mungkin terkubur karena Menteri Keuangan Sri Mulyani cincai-cincai saja. Sayangnya, Menteri Keuangan yang didaulat sebagai Menteri Keuangan terbaik sedunia, kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Data terbaru Kemendagri Oktober 2025 mencatat, dana APBD yang mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Di pemerintah kabupaten 134,2 triliun rupiah, pemerintah provinsi 60,2 triliun, pemerintah kota 39,5 triliun. Dan tahu berapa banyak uang rakyat yang tidak bekerja di Jawa Barat? 4,1 triliun, mengendap, diam, dan menghasilkan bunga. Tapi bunganya bukan untuk rakyat. Setiap triliun rupiah yang mengendap, itu berarti ada renovasi sekolah yang tertunda, jalan yang belum diperbaiki, dan tenaga kerja yang seharusnya sudah digaji tapi masih menganggur. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Siapa yang menikmati bunga dari dana triliunan rupiah itu? By the way, jika kamu ingin dapatkan analisis kritis kebijakan publik lainnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Karena sayangnya di negeri ini kebenaran tidak akan viral kalau rakyatnya diam. Siapa yang menikmati bunga dari dana triliunan rupiah tersebut? Jawabannya ada 3. Bank penerima simpanan APBD karena likuiditasnya naik tanpa resiko. Oknum pejabat daerah yang diduga menerima bagi hasil dari bunga dan juga gratifikasi lainnya. Ada juga pemerintah daerah secara resmi tapi hanya dapat jasa giro kecil, mungkin hanya sekedar formalitas. Ini bukan tuduhan. BPK sudah mencatat pola-pola tersebut dalam laporan auditnya. Uang rakyat seolah berkembang di bank, tapi perkembangannya tidak pernah kembali ke rakyat. Karena itu, kita perlu tradisi baru dalam tata kelola keuangan negara. Tradisi buka-bukaan data keuangan publik. Menteri Keuangan harus memulai. Buka secara rinci seluruh data penempatan dana APBD di bank. Ungkap nama bank, besaran simpanan, dan bunga yang diterima dari simpanan uang rakyat tersebut. Karena itu bukan rahasia negara. Itu uang rakyat dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP, data keuangan negara tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Rakyat berhak tahu siapa yang memegang uang mereka dan siapa yang menikmati bunganya. Tidak berhenti di APBD, dana APBN pun harus dibuka. Publik harus tahu berapa besar anggaran yang mengalir ke anggota DPR, DPD, DPRD, bukan hanya gaji, tapi tunjangan, perjalanan dinas, hingga dana aspirasi atau reses. Rakyat juga berhak tahu berapa fasilitas, insentif, dan bonus yang diterima komisaris dan direktur BUMN perorangan. Dan juga berapa subsidi, kompensasi, dan kontrak yang mereka nikmati dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Semua itu harus masuk dalam portal keterbukaan fiskal nasional. Transparan, real time, dan bisa diakses publik.
Karena di era digital, kebodohan fiskal adalah kejahatan moral. By the way, klik subscribe, like, dan share biar algoritma tahu rakyat peduli soal uangnya. Tulis di kolom komentar, daerahmu masih punya uang ngendap juga. Jangan lupa untuk share video ini biar pejabat tahu rakyat mulai menghitung. Lihat ironinya, kita berdebat soal bantuan sosial, tapi ratusan triliun uang daerah tidur di rekening bank. Kita bicara efisiensi, tapi komisaris BUMN bisa menerima honor hingga puluhan juta per bulan di tengah perusahaan yang merugi. Sementara masyarakat kecil harus antri minyak goreng dan pupuk bersubsidi hanya untuk sekedar hidup. Sudah waktunya negara menegakkan moral fiskal, bahwa setiap rupiah yang tidak digunakan untuk rakyat adalah rupiah yang dicuri. Kejaksaan Agung harus turun tangan. Jangan dia melihat moral maling berseragam pejabat. Panggil, periksa, dan bongkar oknum bendahara keuangan daerah yang bermain bunga dari dana pajak. Termasuk lembaga nasional dan pejabat BUMN yang ikut menikmati keuntungan haram dari uang rakyat. Karena moral pejabat yang menyimpan uang rakyat di bank untuk keuntungan pribadi tidak berbeda dari maling yang mencuri di rumah ibunya sendiri. Inilah tradisi baru yang harus dimulai hari ini. Buka semua data keuangan negara, APBD, APBN, BUMN, BUMD. Karena transparansi bukan pilihan politik, tapi tanggung jawab moral terhadap bangsa. Dan bagi pejabat yang masih bermain di balik rekening rakyat, ingat, yang kau nikmati hari ini adalah doa buruk dari rakyat yang kau tipu.